Alkisah, pada zaman dahulu kala hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Ia adalah seorang yatim piatu. Sehari-hari ia bekerja di ladang, dan sesekali ia mencari ikan di sungai yang berada tak jauh dari gubuknya. Ikan hasil tangkapannya biasanya dijadikan sebagai lauk dan sisanya dijual ke pasar. Pada suatu hari, sepulang dari ladang, Toba pun memutuskan untuk memancing. Ia sangat berharap mendapatkan ikan yang besar. Terpenuhilah harapannya itu. Tak beberapa lama, ia melemparkan pancingannya ke sungai. Mata kailnya telah disambar ikan. Betapa gembiranya ia ketika menarik tali pancingannya dan mendapati seekor ikan besar yang tersangkut di mata pancingannya. Bah, besar kali ikan ini. Cantik pula. Sejenak Toba memperhatikan ikan besar yang berhasil dipancingnya itu. Aneh kali ikan ini. Seumur hidupku aku tak pernah melihat ikan seperti ini. Bisa untung besar aku ini. Hahaha. Hei Toba, kenapa kau tertawa? Coba tengok hasil tangkapanku ini. Cantik kali kan? Bagaimana aku tak bahagia? Hebat juga kau. Boleh ku minta? Enak saja kau ini. Aku sudah mancing susah payah, dengan mudahnya kau meminta. Coba kau lihat dulu sisik ikan ini. Warnanya kuning keemasan. Jika ku jual pasti harganya sangat mahal kan? Ah, pelit dasar. Ya sudah, aku mau pulang dulu. Kau urus tuh ikan baik-baik ya. Dadah. Setelah teman Toba, Tigor itu pergi, Toba pun melepaskan mata kail dari mulut ikan hasil tangkapannya. Mendadak, terjadi sebuah keajaiban. Ikan aneh bersisi kuning keemasan itu menjelma menjadi seorang perempuan yang cantik jelita wajahnya. Lalu, Toba pun terlibat perbincangan dengan wanita jelmaan ikan tersebut. Kak, kau ikan yang tadi kupancing? Bah, cantik kali. Tapi kau tak mungkin seorang manusia biasa. Beritahu siapa kau sebenarnya. Tuan, aku adalah seekor ikan mas yang dikutuk oleh para dewa karena telah melanggar sebuah aturan. Telah ditakdirkan kepadaku bahwa aku akan berubah bentuk menyerupai makhluk apa saja yang memegang atau menyentuhku. Karena kau telah memegangku, maka aku pun berubah menjadi manusia seperti tuan ini. Toba terheran-heran mendapati keajaiban yang berlangsung di depan matanya itu. Ia hanya berdiri dengan bola mata membulat dan mulut melongo. Begitu rupanya nasibmu. Cantik tapi kok kena kutuk. Berarti kau tak punya tempat tinggal kan? Benar, Tuan. Ya sudah, ikut sajalah ke gubuk milikku. Kebetulan aku tinggal sendiri. Oh ya, perkenalkan, namaku Toba Pangaribuan. Kau bisa saja panggil aku Toba. Kalau kau... Tuan bisa panggil saya Putri. Sejak saat itu, wanita itu pun tinggal bersama Toba di gubuk milik Toba. Toba terlihat sangat bahagia karena sang wanita ikan itu sudah sangat membantunya dalam berbagai pekerjaan rumah. Hingga pada suatu hari, Toba pun ingin meminang sang putri ikan. Toba lantas menjelaskan pula keinginannya karena dia terpesona dengan kecantikan perempuan jelmaan ikan itu. Inang, maukah kau menjadi istriku? Aku merasa senang apabila kau ada di sisiku. Dan aku akan lebih senang lagi bila kau menjadi istriku. Baiklah, aku bersedia, Tuan. Selama Tuan bersedia pula memenuhi satu syarat yang kuajukan. Syarat apa yang engkau kehendaki? Sebutkan, niscaya aku akan memenuhinya. Permintaanku hanya satu. Hendaklah Tuan menutup rapat-rapat rahasiaku. Jangan sekali-sekali Tuan menyebutkan jika aku berasal dari ikan. Jika Tuan menyatakan kesediaan Tuan untuk menjaga rahasia ini, aku bersedia menjadi istri Tuan. Baiklah, aku akan menutup rapat-rapat rahasiamu ini. Rahasia ini hanya kita ketahui berdua saja. Toba dan Putri pun menikah. Keduanya pun hidup rukun dan berbahagia meski dalam kesederhanaan. Hasian,
makanan kita sudah habis. Pergilah kau ke pasar. Hah? Yang benar Kak Wamang? Ya sudahlah, nanti aku akan ke pasar. Sampainya di pasar. Masak apa ya enaknya? Sepertinya aku akan memasak makanan yang spesial untuk Amang malam ini. Sayurnya. Wah, sayurnya segar sekali. Berapa harganya? Satu ikat 3.000. Saya mau ambil yang itu seikat. Ini uangnya, Eda. Nah, Eda, makasih ya, Da. Ayam. Wah, ayamnya besar sekali. Berapa bang harganya? 20.000 saja, Dek. Mahal kali. Bisa kurang tidak? Berhubung Butet ini cantik kali, ya saya kurangilah jadi 15.000 saja. Bagaimana? Baiklah bang. Di perjalanan pulang. Hoi dah, banyak kali bawaanmu. Biar saja kau. Eda, kebetulan sekali ya kita bertemu di sini. Aku baru saja beli ayam dan sayur. Kalau Eda beli apa saja? Saya hanya beli beres dan nasi saja. Oh, begitu, Da. Sepertinya aku tak bisa lama-lama mengobrol denganmu. Si Toba pasti sudah menunggu aku. Kalau begitu, aku pulang dulu ya, Da. Sampai jumpa. Sesampai di rumahnya, sang putri ikan pun memasakkan makanan yang enak kepada suaminya. Beberapa tahun kemudian, sang putri ikan pun melahirkan seorang anak. Merah. Terus. Sedikit lagi, Terus. Dikit lagi, Ayo Inang, terus kau pasti bisa Inang. Terus Inang, terus. Selamat ya kau, Toba. Anakmu seorang laki-laki. Syukurlah, akhirnya aku menjadi seorang ayah. Terima kasih, Lai. Kau bisa ambil uang ini. Hahaha. Sama-sama, Lai. Kau rawat anakmu ini baik-baik ya. Kebahagiaan mereka serasa kian lengkap dengan kelahiran anak mereka. Seorang anak laki-laki, Samosir namanya. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat. Tubuhnya besar, nafsu makannya pun sangat kuat. Jatah makanan sehari untuk sekeluarganya bisa dihabiskan dalam sekali makan. Toba merasa harus bekerja lebih keras lagi untuk dapat memenuhi keinginan makan anak laki-lakinya yang luar biasa itu. Sayang, Samosir agak nakal serta pemalas. Keinginannya hanya tidur-tiduran saja. Ia seperti tidak peduli atau ingin membantu kerepotan ayahnya yang sibuk bekerja di ladang. Pada suatu hari, Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman untuk ayahnya. Samosir yang tengah bermalas-malasan semurah enggan untuk menjalankan perintah ibunya itu. Namun, setelah ibunya terus memaksa, akhirnya dia bersedia melakukannya meski dengan wajah yang bersungut-sungut. Samosir, bisa kau tolong Inang antarkan makanan untuk amangmu? Inang, apa kau tidak lihat aku sedang beristirahat? Aku lelah sekali habis membersihkan kamarku. Ayolah nak, Inang masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Apa kau tak sayang dengan Inangmu ini? Baiklah Inang, tapi Inang harus tambahkan uang jajanku. Iyalah nak, tapi setelah kau antar makanan itu. Samosir pun membawa makanan dan minuman itu menuju ke ladang. Di tengah perjalanannya, Samosir merasa lapar. Bah, lapar kali aku. Enak kali kalau aku makan masakan ini. Lagi pula sepertinya ibu memasaknya cukup banyak. Dihentikannya langkah menuju kebun. Ia lantas memakan makanan yang seharusnya diperuntukkan bagi ayahnya itu. Kenyang juga akhirnya aku. Untung saja masih ada sisa. Jadi aku bisa memberikan makanan ini untuk Amang.
Dengan makanan dan minuman yang tersisa sedikit itu, Samosir melanjutkan perjalanan menuju ladang. Setibanya di ladang, Samosir membelikan makanan dan minuman itu untuk ayahnya. Amang, ini makanan buat Amang dari Inang. Bah, tumben kali kau mau mengantarkan makanan untuk Amang, nak. Toba telah sangat merasa lapar karena bekerja keras sejak pagi. Ia pun langsung membuka bekal untuk memakannya. Terperanjat dia sangat melihat makanan untuknya tinggal sedikit. Kenapa jatah makanan dan minumanku tinggal sedikit? Tadi di jalan aku sangat lapar, Amang. Jadi aku makan saja itu makanan. Buktinya tidak habis, toh? Masih tersedia sedikit makanan dan minuman untuk Amang. Kau ini anak tak tahu diri ya. Aku sudah bekerja keras sampai kelaparan seperti ini hanya untuk membelikanmu makanan setiap hari, dan sekarang kau malah menghabiskan makanan jatah Amang. Apa kurang Inangmu memesakkanmu makanan yang banyak di rumah setiap harinya? Apa kurang itu untuk kau? Jangan marah dulu, Amang. Kemarahan seketika meninggi. Serasa tidak bisa lagi dia menahan dan bersabar. Umpatannya pun seketika itu meluncur. Sudah, Amang sudah lelah mengurusmu. Dasar kau anak ikan. Samosir sangat terkejut mendengar umpatan ayahnya. Dia langsung berlari ke rumah. Pada saat bertemu ibunya, Samosir langsung menceritakan umpatan dan cacian ayahnya yang menyebutkan dirinya adalah keturunan ikan. Mengapa kau menangis, anakku? Ibu, benarkah aku ini adalah seorang anak ikan? Siapa yang berkata itu kepadamu, nak? Jawab ibu, nak. Ayah yang berkata itu padaku, Bu. Ayah bilang aku adalah seorang anak ikan, makanya aku rakus. Benarkah itu, Bu? Ayah bohongkah pada ibu? Mendengar pengaduan anaknya, Ibu Samosir menjadi sangat bersedih. Tidak disangka jika suaminya melanggar sumpah untuk tidak menyebutkannya berasal dari ikan. Jauh di rumahnya, Toba baru tersadar bahwa ia sudah melanggar janjinya kepada sang putri ikan. Ia sangat menyesali perkataannya terhadap anaknya bahwa anaknya adalah anak ikan. Lalu, ia cepat-cepat bergegas pergi mencari anaknya ke rumah. Sesampainya di depan rumah, Istriku, apakah Samosir ada di rumah? Mau apa kau kesini? Kau sudah melanggar janjimu kepadaku. Sekarang, aku dan Samosir akan pergi. Dengarkan penjelasanku dulu, Inang. Kumohon berikan aku kesempatan lagi. Janji adalah janji. Sekali kau mengingkarinya, kau tidak akan bisa memperbaikinya meskipun dengan satu kesempatan. Kau akan tetap ingkar terhadap janji itu. Maafkan aku, Inang. Kumohon maafkan aku. Inang, Samosir, jangan tinggalkan aku. Samosir dan ibunya saling berpegangan. Dalam hitungan sekejap, keduanya menghilang. Keajaiban pun terjadi. Di bekas pijakan kaki Samosir dan ibunya menyembur air yang sangat deras. Dari dalam tanah, air laksana disemburkan keluar seolah tiada henti. Semakin lama, tidak semakin berkurang semburan air itu, melainkan semakin besar adanya. Dalam waktu cepat, permukaan tanah itu pun tergenang. Permukaan air terus meninggi dan tak berapa lama kemudian, lembah tempat tinggal Toba telah tergenang air. Terbentuklah kemudian sebuah danau yang sangat luas di tempat itu. Penduduk kemudian menamakan danau itu Danau Toba. Adapun pulau kecil yang berada di tengah-tengah Danau Toba itu disebut Pulau Samosir untuk mengingatkan kepada anak lelaki Toba. Pesan moral cerita rakyat Sumatera Utara legenda asal mula Danau Toba adalah: janganlah melanggar sumpah yang pernah diucapkan, karena buruk akibatnya di kemudian hari.